Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Oppo akhirnya resmi rilis versi Pro buat pertama kalinya di seri A miliknya yang resmi hadirin Oppo A2 Pro. Melansir dari Notebook Check, Oppo A2 Pro mirip buat versi rebranding dari perangkat Realme 11 Pro dengan layar 6,7 inci Full HD+, dan panel AMOLED Curved Display. Dapur pacunya pakai MediaTek Dimensity 7050 dengan proses 6 nanometer dan dipadukan sama RAM sampai 12GB plus 12GB virtual RAM. Storage internalnya sampai 512GB. Perangkat ini berjalan dengan ColorOS 13.1 dengan berbasis Android 13. Buat kelengkapan lainnya termasuk konektivitas 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 serta kapasitas baterai 5000 mAh dengan charging super flash 67W. Oppo A2 Pro ini hadir dengan 3 pilihan warna dan harga jualnya berkisar 3,7 jutaan rupiah per unitnya. Anda tertarik? Lenovo memperluas jajaran laptop Chromebook mereka dengan menghadirkan model terbarunya, yakni IdeaPad Slim 3i Chromebook. Laptop berbasis Chrome OS ini bisa dibilang sebagai versi Intel dari Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook yang sebelumnya pakai MediaTek Companion. Secara tampilan, IdeaPad Slim 3i Chromebook ini nggak jauh beda. Sama-sama pakai layar berukuran 14 inci dengan panel IPS beresolusi 1920x1080 FHD dan sudah touchscreen. Tapi peningkatan besar ada di prosesornya yang pakai Intel Alder Lake N Series Core i N305. RAM yang disematkan berkapasitas 8GB, sementara penyimpanan internalnya 128GB eMMC 5.1. Baterai yang disematkan punya kapasitas 57Wh yang dilengkapi sama adapter bertenaga 45W lewat port USB-C. Kapasitas ini oke banget buat kerjain tugas-tugas sekolah. Harganya $415. Ada yang tertarik? Google ngumumin perubahan besar yang bakal bikin Chromebook jadi bertahan lebih lama. Mulai 2024 mendatang, perangkat Chrome OS itu bakal dapat masa automatic update selama 10 tahun setelah rilis. Sebagai pembanding, Google saat ini kasih automatic update selama 8 tahun. Masa automatic update ini mulai dihitung waktu perusahaan mulai melakukan sertifikasi Chromebook, bukan waktu perangkat sudah di tangan pemiliknya. Jadi dengan perubahan ini, Chromebook bakal dapat update 2 tahun tambahan. Selain pengumuman perpanjangan update, fitur hemat energi juga diperkenalkan buat update Chromebook OS generasi mendatang, sama dukungan pengisian daya adaptif. Ini bisa bikin baterai jadi bertahan lebih lama dan tentunya bisa menjaga lingkungan ya. Nvidia lagi di atas angin nih kayaknya, khususnya buat bisnis GPU arsitektur AI mereka. Di tengah tren AI yang lagi berkembang pesat, produk GPU akselerator diserbu sama banyak perusahaan yang ngembangin layanan AI. Baru-baru ini lembaga riset Omdia laporin kalau Nvidia udah ngirimin produk GPU akselerator AI Nvidia H100 sebanyak 900 ton di kuartal kedua 2023. Satu perangkatnya mempunyai berat sampai 3 kg loh. Jadi secara jumlah unit bisa mencapai 300.000 unit. Angka ini cukup besar mengingat ini adalah sebuah perangkat GPU akselerator. Biasanya GPU ini diinstal di sistem masif kayak cloud, server, dan semacamnya. Jadi saat ini Nvidia masih memonopoli banget pasar GPU untuk AI. Honda baru-baru ini meluncurkan skuter mungil yang namanya Moto Compacto. Skuter listrik ini mengambil inspirasi dari skutik Honda Moto Compo yang sempat populer di 1983. Moto Compacto ini punya gaya retro era 1980-an yang didesain unik karena bisa dilipat. Sebagai informasi, Moto Compo memang dibikin fleksibel dan mungil biar bisa dilipat dan muat diangkut dalam bagasi mobil. Produksi originalnya sendiri dilaporkan tidak lebih dari 54.000 unit dari pabrik sebelum akhirnya discontinue. Nah, Moto Compacto ini bisa dibilang sebagai penerus yang hadir dengan berbagai fitur canggih dan desain klasik futuristik yang disesuaikan sama teknologi masa kini, termasuk penggunaan energi berbahan listrik yang tentunya ramah lingkungan. Jadwal rilisnya tahun ini loh, tepatnya bulan November, dengan harga 14 jutaan rupiah saja. Wah, asik nih kalau dirilis di Indonesia juga. Bisa buat transportasi ringan di daerah perkotaan ya. Kalian sendiri tertarik gak nih? Nintendo lagi ngembangin konsol handheld generasi terbarunya yang kemungkinan bakal punya nama Nintendo Switch 2. Konsol handheld ini diduga pakai SoC dari Nvidia dengan GPU terintegrasi berbasis arsitektur Ampere. Ini adalah arsitektur yang sama dipakai kayak kartu grafis RTX 30 series. Jadi, nggak menutup kemungkinan akan ada fitur-fitur terkini, salah satunya kemampuan ray tracing dan DLSS dari Nvidia. Menurut bocoran, Nvidia lagi ngembangin seenggaknya 2 SoC dengan GPU berbasis arsitektur Ampere. Kedua chipset tersebut terlihat nongol dalam bagian Open GPU di GitHub Nvidia, berkode T234 dan T239. Kedua kode itu diduga mereferensikan chipset Tegra model standar dan Pro.
Tapi laporan lain menyebut bahwa T234 telah dibatalkan, tersisa hanya T239. Chipset Nvidia T239 ini sendiri bakal diproduksi sama Samsung dengan teknologi proses 8 nanometer. Wah, kayaknya bakal menarik nih performa Nintendo Switch generasi kedua ini. Kapan ya bakal meluncur? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.